Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 85818641, jurusan PG Pot S1 UT Palangkaraya. Terima kasih atas kesempatan saya menjelaskan filsafat ilmu. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Eksistensi filsafat ilmu menanyakan apa itu pendidikan, apakah pendidikan sekedar transfer pengetahuan atau proses pembentukan manusia utuh. Dengan menjawab ini, filsafat memberi legitimasi ontologi bahwa pendidikan memang ada sebagai bidang kajian yang unik dan penting. Keilmiahan filsafat ilmu mengevaluasi metode penelitian pendidikan, apakah empiris, rasional, kualitatif, atau kuantitatif. Nilai-nilai pendidikan, syarat nilai misalnya kejujuran, toleransi, demokrasi. Filsafat ilmu khususnya aksiologi menganalisis nilai-nilai mana yang harus diutamakan. Jadi filsafat ilmu memperkuat pendidikan dengan memberikan fondasi filosofis yang kokoh sehingga pendidikan tidak hanya dilakukan tapi juga dipahami dan dibenarkan. 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Contoh, ketika guru menerapkan pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan siswa memecahkan masalah nyata, muncul pertanyaan filosofis. Apa hakikat pengetahuan jika dibangun melalui pengalaman? Ini mendorong pengembangan epistemologi konstruktivis. Jika sekolah mengajarkan etika digital atau bagaimana nilai-nilai filsafat harus menjawab dengan konteks lokal, memicu refleksi asiologi yang lebih dalam. Pendidikan inklusif memaksa filsafat ilmu untuk mempertimbangkan siapa yang dianggap subjek pendidikan. Apakah semua orang memiliki akses setara terhadap kebenaran? 3. Mengapa ilmu filsafat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Istilah pisau analisis sangat tepat karena filsafat ilmu menyediakan alat konseptual yang tajam untuk memotong dan memahami lapisan-lapisan masalah pendidikan. Mari kita uraikan percabang. Ontologi, hakikat keberadaan. Pertanyaan, apa itu pendidikan, siapa subjek atau tujuan pendidikan? Contoh dalam debat kurikulum merdeka. Tradisional ontologi membantu kita bertanya, apakah pendidikan bertujuan membentuk individu mandiri atau warga negara patuh? Jawaban atas ini akan menentukan struktur kurikulum. Epistemologi, hakikat pengetahuan. Pertanyaan, bagaimana kita tahu sesuatu itu benar dalam pendidikan, metode apa yang valid? Contoh, apakah tes standar adalah ukuran terbaik untuk mengukur pemahaman siswa, ataukah portfolio dan observasi lebih akurat? Epistemologi membantu memilih metode penilaian yang sesuai dengan hakikat pengetahuan yang ingin dicapai. C. Asiologi, nilai dan etika. Pertanyaan, nilai apa yang harus ditanamkan? Apakah pendidikan netral atau politis? Contoh, saat sekolah mengajarkan sejarah kolonialisme, aksiologi bertanya, haruskah kita menyajikan versi
resmi pemerintahan atau juga suara korban. Ini menyangkut keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktis pendidikan, misalnya dalam kebijaksanaan kurikulum atau proses pembelajaran. Berikut contoh nyata di berbagai level. A. Kebijakan pendidikan. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Indonesia didasarkan pada ontologi bahwa mahasiswa adalah agen aktif, bukan objek pasif. Epistemologi menekankan pembelajaran eksperiential. Aksiologi menekankan nilai kemandirian, kolaborasi, dan relevan sosial. B. Kurikulum. Kurikulum 2013, kurikulum merdeka. Perubahan ini mencerminkan pergeseran epistemologi dan behavioristik, stimulus respon ke konstruktivisme. Pengetahuan dibangun oleh siswa. Secara aksiologi, kurikulum baru menekankan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, gotong royong, dan integritas. C. Proses pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah PBL. Di sini epistemologi digunakan untuk pembangunan pengetahuan melalui penyelidikan. Ontologi siswa sebagai peneliti muda. Aksiologi nilai, kerjasama, tanggung jawab, dan solusi nyata. Penilaian autentik. Guru menggunakan rubrik yang menilai proses, bukan hanya hasil. Ini mencerminkan epistemologi bahwa pengetahuan itu dinamis dan kontekstual, bukan statis dan absolut. D. Pendidikan inklusif. Sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus tidak hanya mengubah fasilitas, tapi juga mengubah paradigma ontologi bahwa setiap anak punya potensi belajar. Epistemologi metode pembelajaran harus disesuaikan differentiated instruction. Aksiologi nilai kesetaraan dan penghargaan terhadap perbedaan. Kesimpulan umum, filsafat ilmu bukan teori abstrak yang jauh dari kelas. Ia adalah vital yang memberikan makna dan arah bagi pendidik, menjaga agar pendidik tetap ilmiah dan bernilai, dan terus berkembang bersama praktik pendidikan yang hidup. Jika Anda membutuhkan penjelasan lebih mendalam untuk salah satu poin atau ingin dikaitkan dengan kasus spesifik, misalnya pendidikan agama, pendidikan vokasi, dan lain-lain, silahkan beritahu saya. Siap bantu lanjutkan. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.